Anda semua, meskipun hari ini bukan ulang tahun Anda secara biologis, tetapi sebagai gereja ini adalah ulang tahun spiritual kita. Jadi semua orang di ruangan ini hari ini berulang tahun. Ya, nanti kita bisa saling menyelamati satu dengan yang lain di dalam acara setelah ibadah nanti. Saudara, kita akan bersama melihat 1 Korintus 4. Saya akan memulai, nanti kita akan baca ayatnya, tapi saya akan memulai dengan satu cerita. Ada seorang yang memberikan sebuah surat kaleng kepada D.L. Moody yang akan berkhotbah. Surat itu cuma ada satu kata di dalamnya, tulisannya full, artinya goblok gitu ya. Lalu saudara, pengkhotbah ini D.L. Moody naik ke atas mimbar. Dia tahu apa maksudnya orang tersebut, menghina gereja, menghina Yesus, menghina firman Tuhan yang akan diberitakan. Lalu D.L. Moody bilang begini, ini menarik sekali saudara-saudara, karena biasanya saya hanya menerima surat kaleng yang ada tulisannya lalu nggak ada nama. Kali ini beda. Saya menerima surat yang berisi nama tapi nggak ada isinya suratnya tersebut. Sudah tahu maksudnya? Bodoh bagi Kristus. Karena kalau Anda tidak bodoh bagi Kristus, mungkin Anda adalah orang bodoh. Itu yang dimaksud oleh D.L. Moody. Nah, hari ini kita akan melihat, boleh dibantu slide-nya ke judul khotbah hari ini, yaitu adalah A Foolish Church in a Wise World. Gereja yang bodoh di tengah dunia yang menganggap diri bijaksana. Karena kalau Anda tidak bodoh bagi Kristus, Anda mungkin adalah orang bodoh di mata Allah. Tapi di mata dunia Anda akan menjadi orang yang patetik, Anda akan menjadi orang yang dianggap goblok. Nah saudara, kita akan merenungkan 1 Korintus 4 ayat 6-13. Dan ini adalah ayat yang sebetulnya agak aneh untuk dibicarakan di dalam hari ulang tahun gereja. Tapi karena kita khotbah eksposisi dan ini bagian yang belum kita khotbahkan, saudara, saya mau balik ke sini supaya kita mengcover 1 Korintus secara full. Kita sampai kepada ayat di mana Paulus itu sangat sarkastik. Jadi kalau Anda bertanya, boleh nggak orang Kristen itu sarkastik? Nah saudara, jawabannya ternyata boleh, karena ada tempat di mana Paulus itu sangat sarkastik kepada jemaat Korintus. Tapi ini adalah sarkasm yang holy, yang kudus. Karena menegur mereka, supaya mereka itu diingatkan siapa diri mereka di hadapan Kristus. Bagi jemaat Korintus, Paulus itu orang yang bodoh karena dia selalu membanggakan kelemahannya dalam Kristus. Padahal sebaliknya, secara spiritual yang terjadi adalah bahwa orang Korintuslah yang sakit rohani. Orang Korintuslah yang mengalami kelemahan rohani, saudara. Orang Korintus berpikir bahwa kondisi mereka yang diberkati Tuhan itu adalah tanda Allah berkenan pada mereka. Tapi Paulus berpikir sebaliknya. Pada waktu dia menderita, pada waktu dia lemah bagi Kristus, di sanalah sebetulnya sebuah indikator yang lebih akurat dari kesetiaannya kepada Kristus. Jadi saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat 3 poin, yaitu tempted by the world, trashed by the world, and tempered by grace. Ya. Tempted by the world, trashed by the world, and tempered by grace. Nah, ini big idea-nya. Ya, big idea-nya adalah a faithful church looks foolish to the world because it centers on the gospel of the crucified Messiah. Gereja yang setia itu kelihatan goblok di mata dunia karena dia ingin mendasarkan seluruh kehidupan gereja dan jemaat
Itu kepada Injil dari Mesias yang tersalib, Injil Kristus Yesus. Nah, ini adalah big idea. Saudara, gereja yang setia itu seperti apa sih? Tidak dipenuhi dengan comfort, kenyamanan, tapi digerakkan oleh salib Kristus. Hari ini kita merayakan 20 tahun ulang tahun gereja, bukan merayakan kesuksesan kita, tapi merayakan kesetiaan kita, Tuhan, saudara, atas kita. Dan Allah setia bukan dengan membuat kita kuat, tetapi Allah itu setia, dia menunjukkan itu pada waktu dia sendiri menyatakan bahwa dia kuat di dalam kelemahan kita. Saya ulangi lagi ya. Allah menyatakan kesetiaannya bukan dengan membuat kita kuat. Kesetiaannya ditunjukkan pada waktu dia menyatakan diri, I am strong through your weakness. Itu yang kita sedang rayakan hari ini. Jadi mari kita lihat yang pertama, tempted by the world. Nah, saudara, ayatnya ada di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Ya, saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Saudara, kata-kata ini kukenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, teman pelayanannya. Karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apa arti ungkapan jangan melampaui apa yang tertulis. Do not go beyond what is written. Lalu dikatakan di sana supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan satu daripada yang lain. None of you may be puffed up. Saudara, ini gambar puffer fish. Ya, orang Kristen itu banyak yang kayak begini, saudara. Menggelembung. Saya mending daripada dia. Jelek-jelek begini, saya rutin ke gereja. Jelek-jelek begini, saya pelayanan gak kayak dia. Jelek-jelek begini, saya memberi persembahan lebih banyak daripada dia. Saudara, kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Nah, saya kasih tahu dulu sebentar kalau Anda lupa konteks jemaat Korintus. Jadi gini, Paulus itu selalu mengajarkan kepada jemaat Korintus dan kepada semua jemaat yang dia dirikan bahwa kita harus mengarahkan mata rohani kita kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ingat, kita hidup di dalam Advent yang pertama dan Advent yang kedua. Kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua. Dan kita harus selalu berharap Maranatha, Yesus cepat datang kedua kali supaya penderitaan selesai. Kita berharap kepada bumi yang baru dan langit yang baru. Memang Yesus sudah bangkit, saudara, dan kita sudah mulai ada di dalam pemerintahan kerajaan Kristus karena dia memiliki semua otoritas di langit dan di bumi. Kita sudah dibebaskan dari kerajaan kegelapan dan masuk dalam kerajaannya. Tapi Yesus belum datang balik. Kita hanya punya Roh Kudus sebagai down payment, sebagai cicilan, saudara, untuk mendapatkan harta warisan yang nanti penuh kita akan terima pada waktu Yesus datang kedua kali. Nah, masalahnya orang Korintus itu hidup seakan-akan Yesus sudah balik. Orang Korintus itu hidup seakan-akan mereka sudah memerintah bersama dengan Yesus. Itu sebab mereka sangat bangga akan spiritualitasnya. Ingat beberapa minggu lalu, waktu mereka melihat ada seorang yang tidur dengan ibu tirinya, bukannya mereka sedih dan menegur, tapi mereka malah bangga. Enggak apa-apa, kami sudah memerintah bersama dengan Kristus. Ya enggak apa-apalah melakukan hal-hal semacam itu. Jadi orang Korintus itu bangga seperti ikan ini, saudara. Bangga akan iman mereka, akan spiritualitas mereka, dan mereka justru malu melihat Rasul Paulus. Masa orang Kristen selalu membanggakan kelemahannya? Orang Kristen apa itu? Dan di ujung dari kebanggaan mereka adalah persepsi bahwa mereka ini adalah gereja yang sukses, gereja yang dewasa, gereja yang efektif, saudara. Itu yang selalu mereka banggakan. Mereka itu delusional, berharap bahwa mereka sudah mencapai the best life. Makanya ada buku yang judulnya Your Best Life Now. Itu fenomena Korintus, saudara. Kalau Anda pernah baca buku itu, tolong dilupakan. Bukunya dijual, dibuang, We never live our best life now di dunia ini. Our best life itu nanti, saudara. Kalau Anda menikmati berkat Tuhan di dunia yang sekarang ini, itu hanyalah icip-icip. Ya, itu hanyalah appetizer dari apa yang akan datang, saudara. This is not our best life now. Mereka delusional, mereka delulu, kata anak zaman sekarang.
Itu sebabnya Paulus memakai bahasa yang sangat sarkastik. Anda lihat di sana, already you have all you want. Already you have become rich. Di dalam bahasa Indonesianya dikatakan, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Kalau benar begitu alangkah baiknya, kata Paulus. Tapi no, that's not the reality. Kenapa? Karena di dunia ini kita tidak akan pernah sempurna, saudara. Kita tidak akan pernah selalu sehat. Kita tidak akan pernah menerima nasihat dari Allah. Kita tidak akan pernah berelasi dengan Allah tanpa halangan 24 jam sehari. Kenapa? Karena kita masih bergumul dengan dosa. Kita masih rentan, saudara, akan godaan si jahat. Kita masih rapuh terhadap kedagingan kita sendiri. Dan itu sebabnya kita harus terus bergumul, berjaga-jaga dan berdoalah, kata Tuhan Yesus. Dan realitanya kita masih saja gagal, dan masih saja jatuh, dan masih saja berdosa. Ya, memang ada kemenangan dalam Kristus, ada pemulihan dalam Kristus, tapi kita belum sempurna. Saudara, kita berusia 20 tahun dan ada banyak hal yang kita bisa banggakan karena Tuhan sudah memberkati kita dengan buah-buah rohani selama 20 tahun terakhir ini. Dalam report kemarin kepada session, saudara, Anda tahu kita ini gereja Presbyterian, ya, dan ada penatua yang memimpin gereja, dan kita menjadi satu kepenatuaannya dengan gereja Presbyterian Church di tempat ini. Itu sebab kita memberi laporan setiap kali. Tahun 2024 kemarin, saudara, saya menulis di sana bahwa ada steady increase di dalam penambahan jumlah jemaat. 180 adalah rata-rata kehadiran tahun kemarin. Tapi bulan lalu kita mencapai rata-rata 283. Minggu lalu 300 lebih orang yang hadir. Sel grup kita punya 130 orang kurang lebih, sekitar 70% dari total jumlah jemaat dewasa. Saudara, ini semua satu hal yang seringkali mungkin membuat kita bangga. Jelek-jelek begini. ICC Melbourne itu Anda bisa isi sendiri. Saudara, kita bisa bersyukur kepada Tuhan atas buah-buah tersebut, tapi kita belum sempurna, kita belum sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan karena masih ada banyak hal. Kalau kita membanggakan diri lalu kita ya sudahlah begini aja. Saudara, ada gereja yang cuman mengatakan, loh kita ini kan harus membangun komunitas. Ya sudah begini aja, kalau orangnya 50, Tuhan kasih 50, ya sudah 50 aja lah. Dari sekarang sampai Yesus datang ya sudah 50 aja. Padahal kita lupa bahwa gereja itu eksis bukan untuk kepentingan anggotanya tapi untuk kepentingan dunia. Itu sebab Yesus sendiri pun datang ke dunia kan. Anda tahu di Melbourne CBD ini saja ada 55.000 orang yang hidup di sekitar kota ini. Separuh dari mereka mengaku dalam survei tidak punya agama. 11% mengaku Buddha, 7,5% mengaku Hindu dan sisanya berbagai agama lain. Saudara, ini adalah PR Anda dan saya untuk menyatakan Injil Mesias itu kepada mereka. Kenapa Anda dan saya ditempatkan di kota? Kenapa gereja kita ada di sini? Supaya kita menjangkau mereka. Kalau Anda orang Indonesia, Anda tahu saya sering mengutip dalam doa, lebih dari 15.000 orang Indonesia di kota ini belum mengenal Kristus. Dan kota ini adalah kota yang terbesar sekarang di Australia dibandingkan Sydney. Kita berkata, hebat Melbourne. Ya, tapi itu berarti saudara, semakin banyak migrants, semakin banyak orang Indonesia yang hadir di kota ini. Anda dan saya diberikan mandat itu untuk menjadi generasi penerus dari Rasul Paulus. Paulus berkata, apa yang kau dengar daripadaku di hadapan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajar orang lain. Itu adalah 2 Timotius 2 ayat 2 ya. Generasi yang terus menerus harus berjalan untuk menyampaikan kebenaran Injil Kristus Yesus tanpa dikompromikan. Anda dan saya ada di zaman ini. Itu sebab jangan berpuas diri. Yang kedua saudara, bukan hanya kita tempted by the world, tetapi kita juga
trashed by the world. Nah, dalam bagian inilah kita menemukan kalau tadinya Paulus mengatakan kami ini cuma hamba, kami ini cuma penata layan, tapi di bagian ini Anda melihat Paulus itu memberikan identitas diri yang sama sekali nggak masuk akal, bahkan memalukan. Coba kita lihat ya, satu demi satu ada 3 yang dia munculkan. Yang pertama adalah spectacle. Spectacle itu tontonan. Ayatnya ada di ayat yang ke-9. Ya. We all like men sentenced to death because we have become a spectacle to the world, to angels and to men. Kami sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati sebab kami menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Saudara, kata spectacle, kata tontonan itu dari kata teatron, bahasa aslinya yang artinya teater, saudara. Kita itu ada semacam di dalam fish tank, di dalam arena, di atas panggung, ditonton orang banyak. Nah, saudara, ini gambaran apa sih? Kalau Anda pernah nonton film Gladiator, siapa yang pernah nonton film Gladiator yang main Russell Crowe? Dan yang Gladiator yang lebih baru, yang baru keluar itu ya. Anda mungkin jadi tahu apa yang terjadi di Roma di abad yang pertama. Jadi Paulus memakai gambaran yang sama, saudara. Komentator mengatakan ini mungkin adalah prosesi kemenangan ya orang Roma. Dia menangkap jenderal musuh. Lalu di belakang jenderal arak-arakan itu diikuti oleh para tahanan, anak buahnya gitu ya. Yang akan dijadikan mangsa binatang buas, mereka akan dilempar di arena. Either dibunuh oleh gladiator Roma atau dimakan singa atau beruang atau whatever, saudara. Sementara banyak penonton yang bloodthirsty itu bertepuk tangan, meludahi mereka, mencaci maki mereka, lalu mereka mati konyol menjadi entertainment. Belum ada Netflix sih waktu itu. Jadi entertainment mereka yaitu sangat violent, saudara. Nah, Paulus mengatakan kami ini kayak itu. Orang-orang yang dijatuhi hukuman mati dan akan dicabik-cabik oleh singa di arena tersebut. Saudara nggak pernah kan bayangkan saya sebagai orang Kristen itu kayak apa? Salah satu gambaran yang Paulus pakai adalah seperti itu. Anda seperti tontonan yang akan dijatuhi hukuman mati secara violent. Saudara, orang yang sudah dijatuhi hukuman mati itu tidak akan peduli dengan siapa yang akan menang election. Ya, sebentar lagi di sini. Dia tidak akan peduli tentang perang tarif yang sekarang sedang terjadi. Dia tidak akan terlalu peduli dengan promosi kerjaan, saudara, karena apa? Yang ada di pikirannya kalau Anda sudah tahu Anda akan jatuh hukuman mati adalah relasi Anda dengan orang-orang yang paling dekat dengan Anda, ya kan? Anda akan sangat concern dengan bagaimana membuat setiap detik hidupmu itu menjadi berharga. Dan dengan siapa Anda akan menghabiskan waktu-waktu terakhir tersebut sebelum Anda berhadapan dengan pencipta Anda. Paulus melihat pelayanan Injil itu seperti perjalanan menuju kematian dan waktunya tidak lama, saudara. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, fools for Christ's sake, ayat yang ke-10. Ini judul khotbah dari sini, saudara. Kami bodoh oleh karena Kristus, kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, kamu kuat. Kami mulia, kami hina. Jadi saudara, setiap kali Anda bertumbuh di dalam iman, seperti jemaat Korintus, jangan lupa ada orang yang sengsara melayani Anda. Setiap kali Anda merasa Tuhan itu baik, ada orang yang berkorban bagi Anda. Ini pola yang Paulus alami. Untuk melayani Kristus, dia sadar betul bahwa dia harus rela dipanggil sebagai orang goblok oleh dunia. Ketaatannya, konviksinya mengikut Kristus membuat dunia itu berpikir ini orang aneh banget. Aneh banget. Bukan hanya tidak populer, tetapi dianggap seperti orang yang cupet, kolot, aneh. Saudara, Anda pernah ditanya oleh kolegamu, how's your weekend? Pasti pernah ya kalau kerja ya. How's your weekend? Lalu kalau Anda menjawab, busy. What did you do?
I was practicing for church service on Saturday, and then on Sunday, basically I spent most of the day at the church, serving in various things that I do. Orang dunia berpikir, lu goblok banget sih. Valuable weekend, precious weekend untuk itu. Saudara, memang kita dianggap aneh banget bagi dunia. Itu sebabnya mendingan ikut itu ya, Run for Kids atau yang lain-lain yang selalu diadakan setiap hari Minggu supaya orang tidak ke gereja, saudara. Kita mengalami berbagai macam kesulitan dan dianggap orang bodoh oleh dunia. Tapi Paulus mengatakan bahwa Anda dan saya tidak akan banyak berguna bagi kerajaan Tuhan sampai kita itu mau dan rela untuk dianggap bodoh bagi dunia. Karena kalau Anda masih menginginkan pujian, pengakuan dunia, Anda tidak akan banyak berguna bagi kerajaan Tuhan. Itu sebabnya Yesus, saudara, Paulus sebenarnya meniru Yesus. Karena Yesus berkata begini di Matius 7 ayat 26. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, seperti apa? Orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, kata yang persis sama. Moros. Yang dari kata itu kita mendapat kata moron. Orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir itu tidak mengikuti hukum Allah, keinginan Allah, itu sebab dia orang bodoh. Dan Paulus sekarang mengatakan kami memang dianggap bodoh karena justru kami taat, dianggap bodoh oleh dunia. Jadi saudara, yang pertama menjadi tontonan, yang kedua bodoh bagi Kristus, yang ketiga ini yang menurut saya paling fatal, ya paling sulit kita terima karena dianggap paling aneh, ya, yaitu apa? Scum. We have become and are still, masih sampai sekarang kata Paulus, like the scum of the world, the refuse of all things. Dalam bahasa Indonesia, kata scum of the world itu diterjemahkan dengan sangat baik, sampah dunia. Sama seperti kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Jadi nanti ya kalau Anda ketemu habis ibadah gitu ya, salaman sama orang atau minggu depan, apa kabar sampah dunia gitu ya. Enggak apa-apa saudara, Alkitabiah. Anda mau dipanggil begitu? Hei sampah dunia, apa kabar lu? That's who we are. We are the scum of the world. Kalau Anda sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Ini memang kurang baik bagi citra diri kalau dikhotbahin setiap minggu gitu ya. Sampah dunia gitu ya. Itu makanya cuma setahun sekali saudara saya khotbah ini. No, tapi saya ingin Anda tahu bahwa itu persepsi dunia akan kita. Kalau Anda bilang, enggak tuh saya enggak pernah dianggap begitu oleh dunia. Mungkin ada yang salah dengan Anda. Either Anda yang salah, apa Rasul Paulus yang salah? Kira-kira yang mana, saudara, yang lebih tepat? Saya selalu dipuji dunia, saya selalu dihormati oleh dunia. Mungkin karena Anda berkompromi dengan dunia. Di gereja kita menyanyi dengan lantang, Tuhan adalah gembalaku. Waktu di kantor, karir adalah gembalaku. Pujian bosku adalah tongkat dan gadaku. Jadi beda sekali saudara, tidak heran kita tidak pernah disampahkan oleh dunia. Jadi saudara, realita pelayanan adalah bahwa kita akan menjadi loser, menjadi sampah di hadapan dunia. Kita terlihat bodoh, terlihat aneh. Waktu saya memikirkan hal ini saudara, saya mencoba untuk merefleksikan pengalaman pelayanan selama 20 tahun di Melbourne. Kemarin saya sudah sharing di dalam acara Praise and Worship Night beberapa hal. Yang belum saya sharingkan kemarin, saya mau sharingkan hari ini. Ada sukacita tentunya dan ada frustrasi. Tapi kalau saya bandingkan pengalaman saya dengan pengalaman Rasul Paulus itu jauh. Karena penderitaannya bukan hanya psikologis, bukan hanya emosional, tapi fisik. Saya mungkin tidak menderita secara fisik, tidak ada yang selama ini memberikan saya pecutan gitu ya. Lalu saya dipukulin gitu ya, dilempari batu. Puji Tuhan belum ada.
Dan jangan mulai, saudara ya. Saya masih ingin selamat. Tetapi ada penderitaan emosi yang dialami oleh Rasul Paulus, cuman mungkin skalanya tidak sebesar dia. Ada joy, ada frustration. Saudara, apa sukacita melayani ICC Melbourne selama 20 tahun ini? Saya sangat bersukacita kalau ada orang yang karena pelayanan gereja ini mengatakan saya mau terima Yesus. Saya tahu beberapa minggu lalu ada yang mengatakan itu pada saya persis sebelum kebaktian bahasa Inggris. Saya mau khotbah itu sampai kehilangan fokus. What? Now? Yes? Why? How? Gitu kan. Lalu saya doakan dia. And that's just amazing. Dalam 20 tahun perjalanan gereja kita, saudara, ada anak muda yang tadinya ikut camp karena dipaksa oleh ciciknya, oleh kakaknya, saudara. Tapi di camp itu dia nggak mau masuk di ruang kebaktian. Main bola di luar. Sampai saya tanya kepada kakaknya, kamu nggak suruh adikmu masuk? Sudah kok, tapi dia nggak mau. Biarin deh. Habis gimana? Dari anak yang nggak mau masuk mendengar sesi, sampai kemudian masuk sekolah teologi dan sekarang melayani penuh waktu. Saudara, kalau saya melihat sukacita semacam itu, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa direkayasa oleh manusia, cuman Tuhan dan Injilnya yang bisa mengubah hati yang paling gelap di kota Korintus. Injil yang sama itu bekerja dengan luar biasa hari ini di dalam hati orang-orang sedemikian. Anak muda ini, saudara. Namanya Mario Kassi, by the way. Dan saya mengingat kisah hidupnya setiap kali dan saya bersyukur. I cannot stop thanking the Lord for him. Tapi ada frustrasinya. Frustrasinya adalah, saudara, kalau ada orang yang dengan sengaja itu melakukan hal-hal yang sangat melukai komunitas ini. Saya merasa seperti dikhianati oleh orang tersebut. Karena saya sudah percaya kepada dia, tapi dia melakukan hal-hal yang sangat melukai komunitas. Frustrasi saya datang, saudara, ketika ada orang yang salah paham, salah mengerti. Mereka datang pada saya untuk minta nasihat, lalu saya memberikan nasihat sebisa saya sesuai dengan pemahaman saya terhadap firman Tuhan. Ini loh yang Tuhan inginkan. Tapi begitu dikasih tahu marah. Marah kepada gereja, marah kepada saya khususnya, lalu pergi meninggalkan gereja. Saya sedih sekali. Dulu di tahun yang pertama, saya punya waktu enggak ya untuk cerita. Ada orang yang orangnya sudah enggak ada di Melbourne. Jadi Anda enggak usah tebak-tebak siapa namanya. Dia itu seorang yang aktif di dalam musik. Lalu mereka mau buka bisnis. Yang bukanya selalu mau hari Minggu. Lalu dia tanya, kau boleh enggak kami tidak datang ibadah? Nah kalau Anda jadi saya, Anda mau ngomong apa sama dia? Saya punya 3 pilihan. Karena saya bilang ke dia, gini ya, kasih saya waktu 24 jam, saya mikir dulu, saya doa dulu, nanti saya jawab kamu. Ini tahun pertama ICC, saudara. Nah lalu saya benar-benar diskusi sama istri, tanya Tuhan, baca Alkitab dan seterusnya. Besoknya saya ketemu dia. Nah sebetulnya saya punya 3 opsi. Saya bisa bilang begini sama dia. Kalau kamu buka bisnis baru, terus kamu gak ke gereja karena bisnismu, biarlah api dari surga itu turun atas bisnismu. Langsung terbakar. Saudara, kalau saya ngomong gitu dia, oh iya sorry. Saya pasti akan datang. Jangan doakan kok. Doamu kadang manjur, kadang ya. Nah itu opsi pertama, saudara. Opsi kedua, saya bisa bilang itu ayat Maleaki yang terkenal itu ya. Kalau kamu datang ke gereja, Tuhan akan membuka pintu-pintu langit gitu, atap-atap langit dan mencurahkan berkat-Nya. Wah, terus kita menyanyi, oh hujan berkat dan seterusnya.
Tapi saya khawatir saudara, kalau saya ngomong begitu terus dia rugi karena datang gereja, saya kan harus gantiin kerugiannya gitu ya. Jadi kayaknya kurang bagus itu opsi. Tapi lebih rohani karena ada ayatnya. Tadinya saya benar mau ngomong begitu. Coba ya kamu 3 bulan tutup, kamu datang, hitung omset. Habis itu dibalik, 3 bulan kamu nggak usah datang, buka. Saya kasih izin khusus. Wah, untuk tidak datang gereja, coba bandingkan omsetmu gitu. Tapi kalau benar-benar rugi kan saya yang harus gantiin. Jadi saya nggak mau saudara. Nah tapi gini, yang saya kasih adalah nasihat yang biblikal, yaitu gini. Saya tahu kamu ingin memulai usaha yang baru. Dan semua migrants di Australia itu memang harus mulai dari awal. Dan saya tahu kesulitannya. Tapi ada 168 jam dalam seminggu, masa sih 1,5 jam untuk ibadah kamu nggak bisa berikan? Kalau kamu melihat Yesus, itu adalah harta yang paling berharga dalam hidupmu. Engkau akan berani untuk tutup sebentar, ibadah dulu, barulah kemudian buka lagi bisnisnya. Itu yang saya katakan saudara. Karena saya pikir itu yang Tuhan inginkan. Lalu dia bilang, oke, terima kasih kok. The next thing I know, dia nggak datang lagi. Dia tidak lagi ke gereja. Karena marah, karena tersinggung dan seterusnya. Padahal saya ngomong baik-baik sepelan itu tadi. Saudara, dalam hal seperti itu saya sedih saudara. Karena apa yang saya bisa lakukan? Saya mencoba untuk menelpon, mengajak dia lagi dan tidak mau. Dan saya juga merasa kecewa saudara, kalau ada orang yang sudah kepadanya saya invest waktu, tenaga, lalu karena alasan-alasan yang sangat-sangat sepele mereka kemudian memutuskan untuk tidak lagi ke ICC Melbourne karena mau pindah gereja. Saudara, pindah gereja itu bukan dosa. Pindah gereja itu normal. Kalau Anda pulang ke Indonesia pasti Anda pindah gereja kan, nggak mungkin tiap minggu terbang ke Melbourne. Iya kan? Jadi pindah gereja itu normal saudara. Tapi bagaimanapun saya merasa kecewa akan hal itu. Oh, ada banyak hal yang buat saya frustrasi, bukan hanya itu. Saya harap tadinya berpikir kalau saja saya tahu lebih awal saudara, bahwa pelayanan itu punya efek terhadap keluarga. Waktu bagi keluarga jadi berkurang. Bagaimana respon orang terhadap saya mempengaruhi istri saya. Dia adalah gospel ministry partner yang paling menderita paling lama, 20 tahun at least. Dan saya kadang merasa membuat pelayanan gereja itu menjadi istri kedua. Itu frustrasinya. Dan banyak orang merasa, you are so foolish. Karena saya lihat teman-teman saya di kantor itu saudara, at least dulu ya, hari Sabtu mereka itu buat paper, hari Minggu kerja, dan karirnya itu langsung naik luar biasa cepat. Saya nggak bisa, karena kalau Jumat, Sabtu itu urusan persiapan khotbah. Ada orang yang bilang begini, wah enak ya pelayanan, kesempatan untuk berdosa itu pasti lebih sedikit kalau kamu itu ada dalam pelayanan. Saya bilang salah. Justru ada di dalam pelayanan membuat kesempatan berdosa itu jauh lebih banyak. Kok bisa? Iya, karena sering komplain, sering mengasihani diri sendiri, sering merasa Tuhan kenapa orang ini kurang ajar, Tuhan kenapa dikasih nasihat dia begini dan seterusnya. Saudara, ada frustrasi tapi ada sukacita. Itu yang saya alami. Dan ini yang dirasakan oleh Rasul Paulus, saudara. Bagaimana dia yang sudah mati-matian bekerja. Anda tahu Paulus itu adalah seorang pembuat tenda. Jadi dia itu tidak mau membebani jemaat, dia membuat tenda. Jadi di Efesus selama 2 tahun dia melayani di sana. Anda tahu apa yang dia kerjakan? Dari jam bangun tidur, entah jam 6 apa jam 7, dia buat tenda. Kerja sampai jam 11. Jam 11 selesai, tank, dia langsung pergi ke Tiranus. Anda bisa baca itu di Kisah Rasul 19 dan 20. Untuk mengajar jemaat. Kenapa? Karena lebih murah sewa ruangan. Karena semua orang sedang siesta, lagi tidur saudara. Dia melayani jam 11 sampai jam 4. Khotbah, mengajar dan seterusnya. Setelah itu dia pulang,
Mungkin minum teh sebentar, terus dia itu melayani jemaat dari rumah ke rumah. Itu yang dilakukan setiap hari. Saudara tahu kenapa dia bekerja? Supaya dia tidak membebani jemaat, dia membangun tenda. Itu sebabnya saudara 20 tahun yang lalu, ketika ICC mulai, saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan ini di Melbourne, sewa gedung itu mahal sekali. Anda tahu banyak gereja Indonesia yang tidak kuat bayar uang sewa, lalu mereka either pindah ke suburb atau tidak lagi ada di Melbourne. And I know which one. Dan saya berdoa Tuhan bagaimana bisa mulai. Dan di dalam kemurahan Tuhan, saudara, dia mempertemukan saya dan waktu itu ada seorang bapak namanya Pak Hadi untuk ketemu dengan pendeta senior dari Scots Presbyterian Church waktu itu yaitu Douglas Robertson. Dan waktu saya cerita kami akan memulai ibadah, kami akan memulai ibadah setiap minggu di gedung ini. Lalu saya tanya kepada dia, berapa saya harus bayar uang sewa? Karena yang ikut mungkin cuma 10 orang waktu itu. Anda tahu jawabannya? Kalau kamu mau pakai gedung ini untuk ibadah, free of charge. Saya tidak akan charge 1 sen pun. Saudara, saya langsung meneteskan air mata waktu itu sampai agak malu gitu ya. Demikian juga si Pak Hadi ini. Saya bingung kenapa tidak ada orang lain yang tahu bahwa ada tempat yang kita bisa pakai di City waktu itu di 99 Russell Street yang gedungnya sudah nggak ada sekarang. Dan dari sanalah saya tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan untuk gereja ini mulai. Karena sebetulnya saya sudah menolak panggilan Tuhan itu selama setahun. I have been trying to say no to start a church. Karena saya tahu akan banyak air mata dan kesulitan. Selama setahun saudara saya mencoba menolak Tuhan. Sampai akhirnya saya harus mengaku di hadapan Tuhan. Apa yang Paulus pernah katakan di hadapan Raja Agripa di Kisah Rasul pasal 24. Terhadap visi dari surga tidak berani aku tidak taat. Itu yang dia katakan. Dan Tuhan membawa saya ke titik tersebut waktu ketemu dengan pendeta dari Scots Church. Dari sana kita tahu kita harus memulai pelayanan ini. Dan saya belajar dari Rasul Paulus, saudara. Saya bertanya, kemarin saya cerita, bagaimana mungkin sekitar 15 orang, 20 orang ini yang sebagian besar adalah mahasiswa bisa membiayai saya sebagai full timer. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin saudara, hil yang mustahil. Itu sebabnya Tuhan memberi saya kerjaan full time di universitas. Dan dari sana saya tahu saudara, kalau begitu saya nggak perlu menerima gaji dari gereja. Saudara, Tuhan baik, ada frustrasi, ada sukacita, tapi Dia yang memampukan selama 20 tahun ini. Cuma saya harus siap untuk belajar dan terus belajar lagi meskipun sering gagal. Kalau frustrasi, ingat Rasul Paulus, saya belum pernah dipanggil orang goblok, tapi saya pernah dianggap sebagai anjing yang tidak pernah kawin. Itu perkataan yang keluar dari seorang pendeta terhadap saya. Saya pernah mengalami itu saudara, tapi saya belum pernah dianggap sebagai sampah dunia. Tidak ada orang yang belum pernah, jangan mulai tentunya memanggil saya sampah dunia. Dan yang terakhir, saudara, poin yang terakhir adalah tempered by grace. Nah ini yang menurut saya menolong Paulus untuk terus bertahan. Ya kalau Anda baca ayatnya, di ayat yang ke-7, dia mengatakan kepada jemaat Korintus, siapa yang menganggap kamu begitu penting? Siapa? Kalau kamu lebih hebat daripada orang lain itu karena Tuhan yang memampukan. Lalu yang kedua dia bilang, apa yang kau punya yang kamu tidak terima? Coba Anda buat daftar ya, apa yang Anda punya di rumah. TV, microwave, kulkas gitu ya. Terus Anda punya kerjaan, Anda punya anak, Anda punya suami atau istri atau orang tua. Apa yang Anda punya yang Anda tidak terima dari surga? Ayo apa? Enggak ada, saudara, enggak ada. Semua hal yang baik yang Anda miliki datangnya dari Tuhan. Itu sebab Paulus melanjutkan, kalau kamu terima itu, kenapa kamu sombong? Tidak ada orang yang bisa berkata, I'm self-made person. Saya ada di sini karena kehebatan saya. Enggak ada, karena Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan cabut semua itu, kita akan kelimpungan, saudara, karena kehilangan segala sesuatu.
Pertanyaan saya di hari ulang tahun gereja ini adalah, kalau Tuhan sudah memberikan semua dalam hidupmu, apa yang saudara akan berikan kepada Tuhan melalui gereja ini 20 tahun yang akan datang, selama 20 tahun ke depan itu? Paulus tidak mengatakan nanti kamu akan menderita sama seperti saya, no, tapi ini adalah pola hidup. Dia sedang ngomong ini adalah pola yang normatif. Jadi saudara jangan pikir apa yang Paulus alami itu karena dia gila. Orang yang suka menderita, saya sih enggak, saya orang normal. Salah, justru yang normal itu kayak Paulus. Kalau Anda belum hidup seperti itu, mungkin Anda belum menghayati salib Kristus. Karena kalau Anda mengikuti Kristus Yesus, Anda akan tahu bahwa dia adalah Mesias yang tersalib. Lihat apa yang saya katakan tentang dia. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dia dihina, dia dihindari orang, kata Yesaya. Seorang yang penuh sengsara, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, kalau kita tadi menyatakan pengakuan iman rasuli, Anda tahu hidup Yesus selama 33,5 tahun itu diringkas dari satu kata apa, saudara? Masih ingat? Cuman satu kalimat, mengintisarikan 33,5 tahun hidup Yesus. Apa kata yang dipakai? Menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu intisari hidup Yesus. Menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kalau Anda mengaku ikut Yesus, tapi tidak mau menderita bagi dia, Anda ikut siapa sebetulnya? Anda sedang mengikuti Yesus yang imajinatif. Paulus bilang di tempat lain, saudara, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Filipi 1 ayat 29. Panggilan untuk menderita itu, saudara, bukan opsional. Kita sering kali memilih kenyamanan. Tentu kita tidak sengaja cari penderitaan, tapi kalau Tuhan mau kita menderita bagi dia demi Injilnya, apakah Anda lari? Ataukah Anda mau, Tuhan di sini aku utuslah aku, karena saya tahu mengikut Tuhan Yesus bukan berarti penderitaanku hilang, tapi pada waktu aku menderita aku menjadi serupa seperti Tuhanku yang pernah menderita bagiku. Kalau ini terlalu asing bagi Anda, sebagaimana banyak gereja di Barat dan banyak gereja di Asia hari ini, itu berarti kekristenan Anda lebih mirip orang Korintus daripada Paulus, apalagi Yesus. Itu sebabnya hari ini mari kita kembali ke satu tempat di mana kita dapat mengaku dosa kita. Di mana kita dapat dengan hati yang hancur berkata, Tuhan inilah aku, pulihkanlah aku. Dan tempat itu tidak lain tidak bukan adalah salib Kristus Yesus. Membuat Injil Crucified Messiah itu, saudara, menjadi sesuatu yang lebih real terlihat dalam sehari-hari hidup kita. Anda tahu yang membuat saya bersyukur, dan seharusnya juga membuat Anda bersyukur, bukan kesiapan Anda menderita bagi Kristus yang membuat dia itu menyayangi Anda sampai sekarang. No. Yang membuat dia tetap sayang kepada Anda adalah karena dia sudah menderita bagi Anda. Bukan karena Anda siap menderita, tapi karena dia sudah menderita bagi Anda sampai pada titik kematian. Jadi saudara, saya ulangi lagi big idea khotbah hari ini. Gereja yang setia itu terlihat bodoh di hadapan dunia karena dia bersandar pada Injil Mesias yang tersalib. Kita akan terus menjadi gereja yang kelihatan bodoh selama kita mengikut Kristus. Maukah Anda join itu? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.